Ya, ini podcast pertama kali saya bersama siswa SMP Bob Kri 5 dan SMP Bob Kri Godean. Dan kita sekarang tuh sebenarnya lagi retret dan tadi barusan sesi terakhir. Tapi sebelum kita bahas bagaimana retret, sesi terakhir dan lain sebagainya, sesi-sesi sebelumnya juga ya. Kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kita dari SMP Bob Kri 5 dan SMP Bob Kri Godean. Mulai dari yang putih dulu, namanya siapa? Putih. Terus dari SMP, putih bajunya. Oh iya, that makes sense. Iya Oke. Nama, sekolah? Halo, nama aku Floren, panggilannya Flo aja. Dan aku dari SMP Bob Kri 5, Yogyakarta. Oke, kalau yang sebelahnya? Halo, nama aku Priskilawati, biasa dipanggil Priskila. Aku dari SMP Bob Kri Godean. Oke, dari Bob Kri 5 dan Bob Kri Godean. Oke, mulai dari Flo dulu, silakan. Nanti Kak Andre tanya. Kak Andre mau tanya, Flo, Ya. kamu lahir di keluarga yang punya, kok bingungnya mulek ya? Kamu berapa bersaudara? Kandung? Iya dong, kandung berapa bersaudara? Aku kandung tuh 5 saudara. Wow. Aku kalau hitungan tuh anakku anak keempat, terus anak kelima ya berarti adik aku kan? Ya berarti aku hitungannya anak itu ya, keempat. siapa namanya? Javelin. Evelyn, oke. Ya. Oke, itu kandung, maksudnya ada yang nggak kandung? Iya, ada kakak Sepupu. angkat. Oh, kamu angkat? Wow, Iya, aku oke. punya kakak angkat. Oke, papi kerja apa, mami? Papa, mama kerja? Mami aku kerja tuh kayak mirip chef gitu. Hei, Ya, mantap. ya masak-masak. It's her passion, suka banget masak-masak Oke, dari kecil wow. tuh. Berarti Memang passionnya puas dong di kelihatan. rumah. Tapi di rumah malas masak kali biasa kalau chef itu. Wah enggak, itu hampir setiap hari tuh meja dipenuhin makanan kayak macam-macam karena Oke. coba-cobain masak-masak kan. Terus kalau bapi aku ya secara jujur ngomongnya kerja Gojek sih. Ya nggak apa-apa. Gojek. Keren. Oke, papi, mami. Kalian berarti 5 bersaudara kandung. Yang pertama kuliah kerja? Kuliah dan kerja. Kerja. Yang kedua? Kuliah dan kerja. Udah lanjut yang kedua. Sudah lulus ya? Udah mau itu lanjutin S2. Wah keren. Yang ketiga? Yang ketiga dia SMA. SMA di? PGRI. Oke. Yang keempat kamu ya? Oke, Ya. Kandra langsung tanya aja. Flo, kalau kamu tadi bilang kan mamamu passionnya masak. Kalau Flo sendiri punya passion apa? Punya istilahnya ke depan tuh udah punya bayangan nggak Flo mau ngapain? Passion sih ada, tapi kayak untuk kayak passion aku dibuat untuk ke masa depan masih ragu sih. Aku suka banget ngegambar dan aku suka banget nyanyi. Gambarnya kamu anime atau apa? Bunch of stuff. Kayak kadang-kadang mau realistik, kadang-kadang mau anime, mau kadang-kadang kartun. Jadi kayak switch up untuk warm up aja bisa ngegambar macem-macem. Kamu pernah upload itu di internet, ikutin kompetisi, lomba atau apa gitu pernah nggak? Pernah ngikutin kompetisi lomba, nggak dapet apa-apa, Oke, nggak apa-apa. Terus kalau di sosial media ada aku ngeposting, Di tapi TikTok atau di IG? Instagram ya Instagram. Instagram. Kasih tahu dong Instagrammu apa? Aku ada akun gambar aku sama akun aku sendiri tuh beda. Akun gambarnya yang kita bisa lihat hasil-hasil karyamu. Namanya aku baru posting satu, yang lainnya aku masih terlalu ragu untuk ngeposting. Oke. Tapi namanya tuh Frasaan. Frasaan. Oh, Ya, perasaan jadi frasa ya. Ya frasa kan aku juga Frasa. sebenarnya tuh Suka suka journaling. bahasa ya, oke, I see. Bahasa. Jadi kayak frasa terus frasaan jadi kayak bahasa perasaanku gitu. Keren Jadi banget gitu. aku translate ke gambar-gambar aku. Yang Tapi kamu ya, upload tuh gambar apa? it's about a girl looking at the stars, Oke. mata kayak berlinang gitu, mau nangis like how did I get to this part? Wow. Aku bisa sih That's so nyampe deep, sini. Memang artinya deep. It's bunch of purple. Jadi kayak purple aku nge-describe-nya as a comfort color. Jadi kayak biarpun aku sedih di tempat yang paling aku nyaman, tempat Oh, yang you write the caption or you just you drawing and then that's it.
Yes, I You put a upload. caption. Captionnya tuh kayak pertama kalinya ini postingan pertama aku ngegambar. Oke. It didn't get any like dan aku ya nggak apa-apa. Memang sengaja aku pisahin karena aku mau kayak ini sisi muka aku, ini sisi perasaan aku gitu loh. Jadi kayak perasaan-perasaan gambar-gambar aku kan. Maybe aku juga bakal posting beberapa puisi-puisi yang aku tulis. Wow, so it's so cool. Jadi teman-teman bisa follow IG-nya Frasaan, mungkin nanti ada karya-karya si Flo selanjutnya ya yang mungkin bisa juga jadi inspirasi buat kita semua. Oke, Flo ini kan dari Bob Krill 5 ya. Awalnya kamu masuk Bob Krill 5 tuh gimana sih? Chaos. Pertama kan karena abis pandemi kan bingung kan Iya, segalanya betul, kan. betul. Pandemi terus jadi kayak sempat krisis, aku hampir kayak gak masuk kemana-mana karena kayak banyaknya nyobain negeri sih, Oke, tapi iya. kayak nggak berhasil. Terus habis itu kayak terus ini gimana, terus jadi tanya ke guru aku yang dari SD, terus kayak ini nih ada tempat saran kayak tempat saran yang tempatnya tuh bagus, Kristen, swasta maksudnya swasta. Yeah. Terus abis itu ya harganya terjangkau, ya masuknya ke Bob Kri Yeah. 5 ini. Ya, I see. Oke, terus abis pandemi barulah Kak Andre ketemu sama Flo ini gitu ya. Jadi Kak Andre lihat Instagramnya Bob Krill 5 itu Flo ikut salah satu kompetisi storytelling, Bible storytelling, right? Yeah. And it's about the Bible story. stories. No, yeah, I know, but about not about David, right? It's about No. Kalau nggak salah itu tentang raja. lupa dia. Nanti dia lihat Instagramnya Bob Krill 5. Pokoknya dia ikut storytelling, Bible storytelling keren gitu. Tapi waktu hari hanya ngejelok mungkin ya langsung nervous ya. Iya. Pas langsung lihat audiens. Iya, udah itu nervous. pertama kalinya aku kompetisi, Keren sih. ikut lomba berbahasa yang aku cinta, tapi kayak sesuatu yang aku cinta terus digabungin sesuatu yang aku nggak cinta sama sekali gitu loh, kayak ngobrol in front of Camera. everyone, Oh, terus habis itu everyone. dinilai. There's Oh, something I can't really deal with kadang-kadang. Kalau maksudnya puran spotlight gitu Ya, kan, oke. taruh di panggung, disuruh ngomong. Padahal kamu punya, you got it. I think you have something that kamu bisa ngobrol lah di publik, itu keren banget. Kamu punya talenta itu, tinggal dikembangin aja sih kalau Kak Andre lihat ya. So akhirnya masuk Bob Krill 5 dan Kak Andre ketemu sama Flo dan akhirnya kita memang udah pengen buat podcast ini lama ya teman-teman. Cuma ya kita nyiapin alatnya dulu dan lain sebagainya dan kita sudah mau ada studio podcast di sana yang diberesin sama Flo dan teman-temannya. Keren. Pokoknya nantikan studio podcast Bob Krill 5. Haleluya. Next kita akan ngobrol sama sebelahnya Flo. Boleh? Ya. Oke, tadi udah sebutin namanya ya, Priscilla dari SMP Bob Krill Godean. Oke, kalau Priscilla sendiri berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara. Kamu anak ke? Aku anak kedua. Kamu suka nyanyi ya? Enggak. Hei, suaramu enak loh buat siaran ya. Buat siaran enak ya. Oke, katanya bisa nih buat podcast di Bob Krill Godean. Oke, Priscilla. Bapak Ibu kerja atau mereka usaha atau maksudnya kerja kantoran atau usaha atau Enggak, Bapak Ibu di rumah, tapi kakak itu kerja. kerja? Oke. Jadi kakak yang support ya. Ya. Keuangan. Oke, terus Priscilla sendiri punya hobi apa? Passionnya kalau tadi si Flo kan passionnya wah banyak lah dia nih. Gini. Tapi seenggaknya pasti kita juga punya passion minimal 1, 2 gitu deh. Belum tahu sih kalau itu kayak kalau kita bisa lakuin ya aku suka gitu. Oke, Kalau aku kayak apa tuh misalnya? gimana ya jelasinnya tuh agak rumit dikit. Rumit. Kamu suka apa? Aku Nulis atau apa? nulis itu suka, tapi kalau buat disuruh ngarang-ngarang gitu kayak Enggak aku nggak suka. Kalau zaman Kak Andre dulu masih SMP kan ada tuh cewek-cewek teman-teman tuh punya diary namanya. Jadi kayak agenda yang lucu-lucu ya pokoknya, terus diary di situlah dia nulis setiap hari apa yang terjadi gitu-gitu. Kamu suka nulis juga gitu nggak? Kalau nulis suka banget. Yang kamu tulis biasanya tentang apa? Apa ya? Perasaan, kalau itu kan frasaan. Ya tadi gambarnya kalau kamu nulis tentang,
Ya kayak nulis tentang di hari aja sih sebenarnya. Di sosmed? Enggak, kayak di buku aja. Oh keren. Nanti kan udah Oke, disimpan. deketin mic-nya, ya. Terus itu nanti kadang teman-temannya pada baca atau gimana gitu. Oh suka temanmu? Ya, Agak deketin oke Magi supaya dengeran. ya suka nggak suka sih sebenarnya kayak unek-unek dalam hati aja. Oke. Bagus loh sebenarnya kita tuh apa namanya bisa mengungkapkan unek-unek kita dalam hati daripada kalian simpen terus itu dan suatu saat itu bisa jadi malah jadi bom waktu meledak gitu ya. Tapi dengan menulis perasaan kita dituangkan baik di buku atau kita kadang kan di HP ada note kita sendiri ya. Tapi kalau ada orang yang suka cerita di sosmed perasaannya itu juga banyak kan lihat dan itu juga bisa memberkati orang loh. Ih aku juga loh ngerasain hal yang sama kayak gini loh. Ih aku kayak gini loh. Tapi yang luar biasa tuh kadang ada khususnya ada teman-teman Kandre yang dia nggak nulis cuma perasaannya aja, masalahnya aja, tapi dia nulis juga gimana dia menghadapinya dan dia bisa menang lewat itu gitu ya. Jadi itu benar-benar kayak apa ya? Yang inspirasi juga, memberkati orang juga gitu. Mungkin ya lewat tulisannya Priscilla hadapi apa. Kadang ada juga yang kita nggak tahu bagaimana menghadapinya tapi kita berani menyatakan gitu loh. Kayak apa ya? Mengumumkan perasaan kita itu help banget sih. Jadi dare to speak, berani untuk membicarakan perasaan kita itu baik juga. Tapi bukan perasaan yang ini ya, perasaan yang apa sih namanya tuh? Yang lebay gitu. Gitu enggak, iya. Oke, Priscilla sendiri setelah lulus dari apa namanya? Setelah lulus dari SMP mau kemana tadi bilang? Maunya sih ke SMA, tapi kok kayak tak pikir-pikir lagi kayak aku masuk SMK aja deh gitu. Iya. Kayaknya kamu cocok SMK apa ya? Oh, perhotelan mungkin atau pastry, masak-masak. Ini hairdo, MUA, makeup artist gitu kan? Apa kecantikan? Itu tuh lagi ini banget ya kan? Karena kan relate MUA kalau dia udah enggak dia udah 5 tahun 6 tahun tuh lumayan loh sekali ini sekitar 5 sampai 10 juta lah kalau dia oke sekali. Oh, wow. Oke, ini kan kita tadi kita sudah bilang kita ada dalam situasi kita lagi retret. Hatiku dan jiwaku. Priscilla sendiri selama dari sesi 1 sampai terakhir Priscilla sendiri dapat atau dapat sesuatu, feel something mungkin? Ya kayak senang aja bisa bertemu sama teman-teman baru juga. Ya walaupun kadang awalnya tuh masih malu-malu. Aku tuh mau gabung nggak ya gitu. Tapi akhirnya ada yang mau nyapa duluan. Ya, oh berarti kamu tipikalnya yang mau disapa duluan ya. Sungkan soalnya. Takut zong gitu ya. Takut nyapa taunya dicuekin gitu kan. Kan ada ya banyak yang kita udah SKS terus dicuekin gitu kayaknya gimana gitu ya. Nah, biarin aja sih kayak gitu. Oke, waktu sesi 1, 2, 3 yang paling berkesan mungkin semua berkesan ya. Tapi dari sesi 1, 2, 3 dan seterusnya istilahnya mana yang kira-kira ini kok kayaknya ini nih gitu ya. Aku dapat banget nih ayatnya atau ada perkataan yang istilahnya jadi kayak quote buat kamu gitu. Ada nggak? Enggak. Ya semuanya berkesan sih, tapi kayak lebih berkesan yang sesi ketiga kayak ke tujuan hidup kita. Oke, tujuan hidup kita ya. Nice. Jadi teman-teman yang nonton khususnya Bob Krigodian, teman-teman Bob Krigodian dan Bob Kri 5, tahun depan kita juga akan ada retret untuk kelas 9. Dan yang mau bingung mau cari SMP di mana, ya di Godean nggak usah bingung-bingung, ada SMP Bob Krigodian. Kalau daerah Wirobrajan dan sekitarnya ada SMP Bob Kri 5. Oke, selanjutnya flow tentang retret flow. Flow ini sesi awal ngantuk. Iya kan Andre lihat dia tidur gini gitu kan. Kali kan Andre oke lagi kecapean mungkin soalnya dari sekolah langsung ke sini. Flo, kamu sendiri dapat apa Flo? Istilahnya yang ting gitu. Rasanya tuh kayak untuk aku sendiri
ya nggak tahu sih kenapa aku nggak begitu ngefokusin waktu ibadah tuh nggak bener-bener fokusin ke diri aku sendiri. Aku ngeliatin ke teman-teman aku yang bener-bener kesentuh. Aku juga jadi kesentuh kayak ya ampun teman-teman aku kayak ngerasain gitu sampai kayak ada yang Betul. nangis-nangis kan. Terus habis itu aduh aku seneng aja gitu ngelihatnya bisa bisa membagi bagian mereka ke bagian mereka yang itu Merasakan ke aku. bagiannya mereka ya. Oke. Terus kayak senang ngelihat mereka juga ngerasa terberkati kan udah pasti Iya. ngomongnya kan. Wow. Ya kalau kesannya retreat yang apalagi yang 1 sama 2 gitu ya itu yang aku lihat teman-teman sisi-sisi teman aku yang aku nggak bakal lihat selain di retreat. Kalau sesi kedua sih yang paling seru ya yang itu yang tadinya ngantuk itu langsung teriak-teriak karena lagunya kan seru banget kan. Oke, mantap. Lagunya seru banget itu pertama kali kayak experience-nya kayak wow, kapan lagi gitu. Iya. Mana ada kalau nggak di sini. Wow, keren. Intinya ada pengalaman-pengalaman baru dan dia lihat temennya itu kayak di jamaah Tuhan, dia jadi kayak aduh. Istilahnya juga ngerasain hatinya Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan tuh sayang banget sama mereka, sama teman-temanmu ya. Jadi Flo ini sebenarnya juga udah pelayanan di gereja ya Flo ya. Iya. Kamu as a singer, right? Yes, ingat. Oke, dia singer melayani. Jadi sebenarnya nggak kaget sih sama retret gitu ya, karena di gereja juga ada. Tapi yang dia lihat teman-teman di sekolahnya yang mungkin di sekolah kayak begitu, terus pas ikut retret, ternyata mereka juga mau buka hati buat Tuhan dan mereka di jamaah Tuhan. So jangan ragu buat join Bob Kelima dan Bob Godean karena kita ada acara seru setiap tahunnya, acara gabungan retret Bob Kelima dan Godean. Tapi Kasandra kasih bocoran tahun depan ada satu sekolah Bob Kri lagi yang nambah yang go join mungkinan lewat retret ini, yaitu SMP Bob Kri Kalika akan gabung sama kita. Oke, kita mungkin ngobrolnya terbatas waktu karena mereka ada sesi lagi. Ya, tapi tungguin podcast-podcast selanjutnya untuk kita boleh sharing sama teman-teman dari Bob Kelima dan juga Bob Kri Godean yang pasti lebih seru lagi. Ada pesan nggak buat anak-anak remaja kira-kira Flo? Kira-kira pesan buat anak-anak seusiamu gitu ya? Apa yang kamu rasakan atau mungkin simple tapi ya istilahnya ini yang jadi pegangan hidupku tuh kayak gini istilahnya gitu. Iya. Kita nggak bakal ada yang tahu apa yang kamu bakal lewatin selama ini, apa masalah-masalah yang kamu punya di balik-balik senyuman kamu. Karena itu ya, karena kita nggak ngerti, kita cuma bisa, ya aku cuma bisa nyampain terus berjuang. Kamu udah nyampe sejauh ini dan masa mau nyerahin, mau menyerah. Yes. Padahal udah sejauh ini loh, kamu ini harusnya bangga sama diri kamu kalau karena selama ini kamu masih bertahan di sini, masih di dunia ini. Nice, keren, ya. Kita ada sejauh ini, sudah sampai usia ini dan bertahan dan itu luar biasa. That's good. Kalau Priscilla, kira-kira pesan-pesan buat teman-teman? Pokoknya terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahmu, dalam setiap permasalahanmu karena ingat Tuhan selalu ada di samping kamu. Keren buat semuanya, dua-duanya. Thank you Priscilla, thank you Flo buat sharing-sharingnya walaupun singkat. Kak Andre percaya kita semua diberkati ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.